Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizkiatul Wasiah, NIM T20181464. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pengertian metode Yanbu'ah. Metode Yanbu'ah adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Quran. Untuk membacanya tidak boleh mengeja, harus membaca secara langsung dengan cepat, tepat, dan tidak terputus-putus, disesuaikan dengan kaidah makharijul huruf. Timbulnya Yanbu'ah adalah usulan dan dorongan dari alumni pondok pesantren tahfidz, yaitu Yanbu'ul Quran, supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok pesantren. Di samping juga dari usulan masyarakat luas, dan juga ada usulan dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat, terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Pengambilan nama Yanbu'ah yang berarti sumber mengambil dari kata Yanbu'ul Quran yang artinya sumber Al-Quran, sebuah nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seorang guru besar Al-Quran, Al-Mukri, Simba Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, yang silsilah keturunannya sampai Pangeran Diponegoro. Metode Yanbu'ah adalah penyempurnaan dari metode sebelumnya, karena materi yang dikandung dalam setiap juz atau jilidnya tidak sama dengan kitab yang lama. Urutan pembelajarannya berbeda dan ada pengurangan serta penambahan materi. Dan metode Yanbu'ah dipandang sebagai metode yang mempunyai sistem percepatan yang baik dalam penguasaan Al-Quran, karena metode ini merupakan penyempurnaan dari metode belajar Al-Quran yang ada seperti Qiraati, Iqra, dan yang lainnya. Pemilihan metode Yanbu'ah sendiri tidak lepas dari mudahnya akses dan mendapat perangkat yang ada seperti pedoman pembelajaran, buku, alat peraga, dan apabila terdapat masalah dapat dikonsultasikan langsung kepada penyusunnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan peran metode Yanbu'ah yaitu mengantarkan siswa sebelumnya agar dapat mempraktikkan secara langsung atau menyebutkan nama bacaannya sesuai kaidah gharib dan tajwid. Siswa dituntut kefasihan dalam dan latihan lisan dengan menirukan orang yang baik bacaannya. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah metode Yanbu'ah. Adanya metode Yanbu'ah ini adalah usulan dari para alumni pondok tahfidz Yanbu'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok, dan juga dari usulan masyarakat luas, dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat, terutama cabang Kudus dan Jepara. Penyusunan buku metode Yanbu'ah ini diprakarsai oleh 3 tokoh pengasuh pendidik tahfidz Yanbu'ul Quran, putra dari Kiai Haji Arwani Amin Al-Qudsi yang bernama Kiai Haji Agus Muhammad Ulin Nuha Arwani, Kiai Haji Ulil Albab Arwabi, dan Kiai Haji Muhammad Mansur Maskan, dan juga dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain. Awal penyusunan buku metode Yanbu'ah ini pada tanggal 22 November 2002 selama 2 tahun, yaitu proses penyusunan, penulisan, percetakan, dan penerbitan awal 2004 atas perintah dari pengasuh Kiai Haji Muhammad Ulil Albab. Metode Yanbu'ah ini dijadikan 8 jilid bertahap dalam penerbitannya. Jilid 1 pada tanggal 10 Januari 2004, jilid 2 dan 3 pada tanggal 22 Maret 2004, jilid 4 sampai dengan jilid 6 pada tanggal 2 Mei 2004, disusul dengan buku bimbingan mengajar Yanbu'ah pada tanggal 13 Januari 2004 dan buku Prateka pada tanggal 31 Oktober 2004. Baru diterbitkan buku Yanbu'ah mengenai materi hafalan surat-surat pendek dan doa-doa. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu beraktivitas dan juga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Yanbu'a, yang mana metode Yanbu'a di sini tidak sedikit bagian kalangan lembaga ataupun orang sudah banyak mengenalnya. Bahkan hampir seluruh Indonesia metode Yanbu'a ini sudah dikenal dari berbagai macam-macam lembaga ataupun TPI. Dan kali ini saya akan menjelaskan penerapannya bagi seorang alim terhadap para muta'allimnya. Yang pertama, seorang alim ketika berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, yaitu membuka dengan salam, memberi salam kepada seluruh muta'allim. Dan juga yang kedua yaitu mu'allim mengabsen kehadirannya para muta'allim. Dan yang ketiga yaitu muta'allim atau mu'allim. Dan yang ketiga mu'allim itu menjelaskan pokok-pokok dari materi yang ada pada jilid tersebut. Mulai dari jilid 1, yang jilid 1 yaitu mu'allim menjelaskan materi pokoknya yang ada pada jilid 1, dan seterusnya pun seperti itu sampai jilid yang terakhir. Itu tadi penerapan tentang metode Yanbu'a. Dan untuk kali ini saya akan fokuskan bagaimana metode Yanbu'a yang dipelajari atau yang diterapkan pada jilid 4 ini. Terlebih dahulu sebelum saya mempraktikkan metode Yanbu'a pada jilid 4 di sini, saya akan menjelaskan bagaimana materi yang ada pada jilid 4. Yaitu materi yang ada pada jilid 4, yang pertama, seorang muta'allim atau seorang murid harus menguasai hukum ro, hukum lafzul jalalah, hukum juga ro tafkhim, ro tarkik, dan juga mad jaiz dan mad wajib muttasil. Baik, kali ini saya akan mencontohkan metode Yanbu'a yang ada pada jilid 4. Mari kita simak bersama-sama untuk metode Yanbu'a yang ada pada jilid 4 ini. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang disebut dengan materi pokok di sini yaitu materi yang ada di atas garis di sini. Jadi mu'allim atau guru itu tidak boleh menuntun atau tidak boleh memberi contoh sampai yang ada di bawah garis ini. Yang wajib dikasih tahu atau yang wajib dicontohkan oleh gurunya, oleh mu'allimnya, yang ada di atas garis di sini. Karena ini merupakan materi pokok tersebut. Baik, mari kita baca bersama-sama ya. Saya akan mencontohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi tallahi abdullahi. Sebelum saya lanjut, di dalam lafaz billahi di sini merupakan lafzul jalalah tarki atau lam jalalah yang dibaca tipis seperti itu. Jadi bacanya billahi, bukan biwah, melainkan billahi karena lam jalalahnya didahului harakat kasrah. Untuk tallahi ini dibaca tallahi karena lafzul jalalah atau lam jalalahnya didahului harakat fathah. Dan Abdullahi di sini dinamakan lam jalalah tafkhim karena lafaz lam jalalah
didahului harkat dhamma. Jadi bacaannya Abdullah. Jadi seorang mu'allim di sini memberikan materi pokoknya atau mencontohkan sampai muta'allimnya itu betul-betul bisa seperti itu. Meskipun materi pokoknya di sini diulang sampai 5 kali. Bahkan kalau masih belum bisa, belum menguasai, mu'allimnya itu terus mengulang sampai bisa memberikan contoh yang ada di atas garis seperti ini. Baik, kita langsung ya. Saya lanjutkan di sini bacaan dari contoh dari Lafzul Jalalah, baik yang tarkib maupun yang tafkhim. Wa kafaa billahi syahidan narullahil muqaddar wa'budullaha wattaqu wa qulu lillahi qanitin wattaqullaha rabbakum la tusyrik billahi. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari metode Yambu'ah dan kekurangannya. Dalam kelebihan metode Yambu'ah, yang pertama itu pada tulisan ayatnya yang disesuaikan dengan Roms Usmani. Kemudian yang kedua ada contoh bacaannya itu disesuaikan dan dirangkai sesuai dari Al-Quran. Yang ketiga itu ada tanda-tanda baca dan wakofnya itu sesuai yang dirumuskan dari ulama salaf. Kemudian yang keempat ada tanda dalam setiap jilidnya itu ada tanda-tanda baca khusus untuk mempermudah anak mengingat dan membacanya. Tanda ini seperti ada lingkaran kecil yang terdapat pada materi pembahasan pokok. Kemudian dalam metode Yambu'ah ini ternyata tidak hanya sekedar BTQ, masalah BTQ, baca tulis Quran, akan tetapi juga ada materi menghafal bagi anak, dan ada juga materi menulis bahasa Arab Jawa Pegon. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari metode Yambu'ah itu sendiri. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya pembinaan bagi ustadz dan ustadzahnya dalam mengajarkan metode Yambu'ah. Kemudian tidak ada aturan ketat dan khusus yang mewajibkan siapa saja orang-orang yang dapat mengajarkan metode Yambu'ah ini kepada masyarakat luas. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami sebagai kelompok 9 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencontohkan cara membaca jilid 1 dengan menggunakan metode Yambu'ah. Nah, di jilid 1 ini kita harus bisa bersuara dengan lantang dan juga mulut terbuka. Dan di jilid 1 ini bunyinya tidak hanya sekedar bunyi, tapi juga dibunyikan seperti itu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Abata, a, ba, ta, ataba, ba, abata, tabata, tababa, tataba, tata'a, batata, ta'aba, ata'a, atata, taba'a, ta'ata, ababa, bata'a. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilid kedua terdapat poin khusus mengenai 7 huruf bentuk perubahan lisan di kasroh, ya dinamakan istafhim, yang dibaca dengan tebal dengan memoncongkan terlebih dahulu baru meringis, yaitu ada kha, sod, dod, to, do, ghin, qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ai, babi,
ibiti, sijihi, khididi, rijisi, syiswidi, tilbi'i, lifiqi, kilimini, wihi'iyi. Halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Naba'a, naba'i, abati, alaqi, baladi, basoli, hasani, dorori, wasi'a, alima, hafidho. Pada bagian bawah terdapat tanda baca fathah, kasroh, kasroh, fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah, kasroh. Pada jilid 2 tidak hanya diperkenalkan bacaan kasroh, tapi juga ada dhamma. Saya akan mencontohkan membaca jilid 3 menggunakan metode yanbu'a. Di jilid 3 ini akan dikenalkan cara membaca harokat fathatain, kasrotain, dhammatain, dan tentang huruf bertasydid dan hamzah wasol. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'an, baban, da'aban, khoto'an, hafazotan, so'adan, kalimatan, nafakotan, darojatan, arbasan, marohan, rosodan, hadiyan, wa nasiron, wa masiron, aman, zalulan, maulan, wa zakatan, khiyanatan, wa daniyatan, sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi, tallahi, abdullahi. Jadi di dalam lafaz billahi di sini dibaca lam jalalah tarkib karena lam jalalah didahului harkat kasroh. Dan lafaz tallahi di sini dinamakan lam jalalah tafhim karena lam jalalah didahului harkat fathah. Sedangkan abdullahi di sini dinamakan lam jalalah tafhim karena lam jalalah didahului harkat dhamma. Jadi yang disebut dengan materi pokok di dalam metode yanbu'a yaitu materi yang terdapat di atas garis. Jadi seorang muallim di sini wajib memandu materi pokok tersebut yang ada di atas garis sampai para muta'allim itu betul-betul menguasai materi yang ada di atas garis. Meskipun itu diulang sampai 1 atau 2 bahkan sampai 3 kali, dan 3 kali diulang masih belum bisa mencontoh di atas garis tersebut, maka seorang muallim juga harus meneruskan bacaannya yang ada di atas garis sampai bisa, meskipun diulang-ulang terus sampai 5 kali ataupun 7 kali ya, sampai intinya sampai betul-betul bisa. Dan selanjutnya yaitu contoh dari materi pokok yang ada di bawah. Wa kafa billahi syahidan narullahil muqaddatu u'budullaha wattaquhu wa qumu lillahi qanitina wattaqullaha rabbakum la tusyrik billahi qulillahu yuhyikum wa azharahu Allahu alaihi la quwwata illa billahi fattaqullaha wa ati'uni wallahu khairur raziqina famanallahu alaikum
Jadi ini adalah contoh dari lam jalalah tarkik dan lam jalalah tafkhim. Dan itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.